selamat hari Minggu buat adik-adik remaja, selamat berjumpa kembali. Puji syukur kita angkat kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kakak Vina mengajak adik-adik remaja untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita lewat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kita. Pertolongan kita dalam ibadah remaja pada saat ini adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut serta segala isinya. Yang akan senantiasa bersama dengan kita dalam ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Amin. Silakan duduk. Ya, adik-adik remaja, sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, penuhkanlah benyanyaku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut akan kebenaran firman Tuhan. Biar lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati.
dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa bersama kami dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, ini kami anak-anak remaja-Mu yang ada pada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kami menaikkan segala ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Melalui ibadah remaja pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan dalam memahami dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini Tuhan, dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, khususnya bagi kami anak-anak remaja Tuhan. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini Kakak Vina, mari Tuhan berkati hamba-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. Buat adik-adik remaja yang ada di rumah, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-40, ayat pertama hingga ayat yang ke-23. Tapi Kakak Vina ya, tidak perlu baca, nanti adik-adik remaja bisa baca setelah ibadah atau sementara mendengarkan cerita dari Kakak Vina, adik-adik remaja bisa sambil baca. Ya, di situ judul bacaan kita mimpi juru minuman dan juru roti. Tetapi tema kita pada saat ini ya, mendapat hikmat Tuhan di dalam penjara. Ya. Cerita kita juga saat ini lanjutan dari cerita minggu lalu. Ya, buat adik-adik remaja yang ikut ibadah minggu lalu, pasti adik-adik remaja tahu bagaimana alur ceritanya. Dan ini lanjutan cerita kita minggu lalu. Nah, minggu lalu dikatakan bahwa Yusuf ada dalam penjara. Dia berada dalam penjara. Nah, ketika Yusuf ada di penjara, tangannya diborgol dengan kakinya, dia berada di suatu kamar yang sangat gelap. Ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena tangan dan kakinya diborgol. Yusuf sangat menderita, tetapi di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Yusuf enjoy aja. Ya, kayak tidak ada masalah. Dari muka Yusuf kelihatan ceria saja. Ya. Makanya kepala penjara agak bingung melihat Yusuf. Kenapa orang ini tangannya diborgol, kakinya diborgol, tapi dia biasa aja. Bahkan sampai kepala penjara yakin bahwa orang ini tidak mempunyai kesalahan. Ya. Orang ini pasti tidak punya salah. Tetapi kenapa orang ini, ya, meskipun dia di penjara, diborgol, dia tidak pernah melawan, dia tidak pernah mengeluh, tetapi dia setia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia mematuhi setiap apa yang dikatakan kepadanya. Nah, kepala penjara melepaskan borgol yang ada pada tangan dan kakinya dan memberikan tugas kepada Yusuf sebagai tukang bersih atau OB di penjara. Dan Yusuf melakukan itu dengan sepenuh hati. Ya. Yusuf tidak melawan, saya kan orang tahanan, kenapa dikasih seperti itu? Tidak. Meskipun Yusuf ditahan karena tidak melakukan kejahatan, tetapi karena fitnaan, tetapi Yusuf setia dalam menjalani itu. Ya. Ketika disuruh sebagai OB, Yusuf menjalankan itu. Terus disuruh lagi oleh kepala penjara melayani orang-orang yang ada di penjara. Yusuf melakukan itu dengan senang hati. Dan pada akhirnya Yusuf diberikan tanggung jawab untuk mengurus penjara itu. Dan Yusuf melakukan itu dengan sepenuh hati. Dan ketika Yusuf berada dalam penjara, hubungannya dengan Tuhan itu tidak pernah putus. Ya. Coba adik-adik remaja bayangkan ketika adik-adik remaja difitnah, melakukan yang tidak-tidak, dan semua orang fitnah adik remaja, bagaimana rasanya? Sakit, benar, sakit sekali. Inilah yang sedang dialami oleh Yusuf. Dia difitnah, tetapi adakah dia mengeluh? Kenapa dikasih begini? Tidak. Yusuf ini melakukan dengan sepenuh hati. Bahkan dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dia tidak pernah mengomel kepada Tuhan. Ya. Saya yakin dan percaya adik-adik remaja ya, pasti pernah mengomel. Ya. Kakak Vina pun juga pernah begitu. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Ya. Kita tidak melihat Yusufnya ini, tetapi di sini kita melihat bahwa setiap orang yang membangun relasi yang baik dengan Tuhan,
pasti dia menjadi bijaksana. Pasti dia akan selalu rendah hati. Ya. Seperti Yusuf, meskipun dia difitnah, dia melakukan sesuatu yang dia dihukum meskipun dia tidak berbuat apa-apa, dia tetap melakukan itu. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia tidak pernah melupakan Tuhan, dia tidak pernah mengeluh mengerjakan itu. Dan dia percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Ya. Dan ketika Yusuf sudah diberikan tanggung jawab untuk mengurus penjara itu, pada suatu hari ya, ada orang yang masuk 2 orang. Ya, ini yang menjadi bacaan kita pada saat ini, yaitu kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ini adalah pegawai dari Firaun. Ya, dia dipenjarakan karena melakukan kesalahan. Dan ketika masuk, dia bersama-sama dengan Yusuf. Dia akrab dengan Yusuf. Dan suatu ketika hari juga, kedua orang ini, juru roti dan juru minuman ini bermimpi. Ya. Dia bermimpi pada malam hari yang sama. Keesokan harinya, muka 2 orang ini agak sedih ya. Dan si Yusuf heran, kenapa orang ini baru pagi-pagi langsung sedih? Yusuf mengatakan, kenapa kalian sedih? Mereka mengatakan, kami bermimpi, tetapi kami tidak mendapati orang yang dapat mengartikan mimpi ini. Yusuf katakan seperti ini, bukankah hanya Tuhan yang bisa mengartikan arti mimpi itu? Ya. Sedikit penjelasan mengenai mimpi bagi orang Israel, supaya adik-adik remaja tidak agak bingung kenapa di Israel dulu, ya, karena orang Israel dulu itu kalau bermimpi, ya, ada yang bisa mengartikan mimpi dan mereka percaya akan itu, ya. Nah, mimpiku seperti ini, mereka akan terjadi seperti itu dalam hidupmu. Ada yang di Israel seperti itu, tapi cerita kita tidak ke sana, ya, supaya adik-adik remaja tidak heran, ya. Tetapi makanya Yusuf di sini menjelaskan bahwa bukannya hanya Tuhan yang bisa mengartikan mimpi itu, ya. Dan ada juga orang yang dipakai oleh Tuhan untuk dapat mengartikan mimpi itu ketika dia takut kepada Tuhan atau setia kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dia bisa mengartikan mimpi itu, diberikan kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, kalau dia tidak pernah membangun relasi yang baik dengan Tuhan, itu sangat mustahil. Ya. Tetapi orang dapat melakukan mujizat, orang dapat melakukan segala sesuatu dalam hidupnya ketika dia membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, takut akan Tuhan, itu yang dikatakan. Nah, ketika juru minuman dan juru roti ini ya, mengatakan kepada Yusuf mengatakan ceritakan saya apa mimpimu itu. Nah, si juru minuman dan juru roti ini menceritakan, adik-adik dapat baca pada ayatnya yang ke 9, 10 hingga ayatnya yang ke-17. Ya. Adik-adik dapat baca di situ ya. Di situ juru roti dan juru minuman menguraikan atau menceritakan atau diuraikan dalam pembacaan kita pada saat ini dengan jelas apa mimpi mereka. Dan si Yusuf memberikan arti dari mimpi itu. Dan ketiga hari setelahnya Yusuf memberikan arti mimpi kepada mereka itu, ya, benar-benar terjadi dalam kehidupan juru roti dan juru minuman itu. Apa yang Yusuf katakan kepada mereka benar-benar terjadi. Nah, adik-adik remaja yang sama dikasihi dalam Tuhan, apa yang dapat kita lihat dari pembacaan kita pada saat ini? Apakah kita mau melihat si Yusuf atau yang mana? Ya, Kakak Vina mau katakan kepada adik-adik, kita tidak melihat sosok si Yusuf ini yang dapat mengartikan mimpi dari orang itu. Tetapi yang dapat kita lihat hubungan Yusuf bersama dengan Tuhan. Ya. Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa itu tanpa Tuhan. Yusuf tidak bisa melakukan itu tanpa Tuhan. Ya. Berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Itu yang lebih penting. Ya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan sumber pengetahuan. Orang cerdas, orang bisa melakukan sesuatu itu karena campur tangan Tuhan. Itu mustahil kalau dia katakan itu karena kuat dan hebat saya. Itu no. Orang hebat, orang cerdas itu bisa cerdas karena campur tangan Tuhan. Meskipun bagaimanapun kita belajar menghafal pagi sampai pagi tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan nilai yang terbaik.
Tapi ketika kita takut akan Tuhan dan kita belajar, pasti kita mendapatkan yang terbaik. Ya, berdoa dan bekerja atau berdoa dan belajar. Dan ini yang menjadi pegangan buat kita bahwa ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, yang mustahil bagi manusia itu kita bisa kerjakan. Ya. Kita bisa kerjakan. Adik-adik remaja bisa baca dari Keluaran pasal 14 bagaimana bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Di situ air menjadi tembok bagi mereka, itu sangat mustahil. Kalau kita pikir secara manusia itu mustahil, tetapi itu nyata, Tuhan yang kerjakan. Ya. Sesuatu hal yang menjadi mustahil bagi adik remaja, dan mungkin adik remaja mengatakan, saya tidak bisa seperti itu. Saya mempunyai keterbatasan. Ya. Pasti kita bisa mendapatkan semuanya itu ketika kita takut akan Tuhan. Ya. Pertama, bangun hubungan yang bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ya. Atau adik-adik remaja selama ini selalu berdoa kepada Tuhan? Apa selalu melibatkan Tuhan dalam rencana adik-adik remaja? Ya. Atau bagaimana? Ya. Itu adik-adik remaja yang bisa jawab sendiri. Ya. Dan ini yang menjadi pesan Kakak Vina lewat bacaan kita pada saat ini, bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, ya, apa yang ada dalam kehidupan kita itu karena Tuhan memberikan kepada kita. Orang yang takut akan Tuhan, pasti dia semakin bijaksana. Ya. Pasti dia bisa melakukan yang terbaik. Dan itu salah satu contoh dari Yusuf. Ya. Meskipun dia dalam penderitaan, dia selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan sehingga dia terus bijaksana, menjadi sosok pribadi yang bijaksana. Kedua temannya ini yang dalam kesedihan, dia memberikan yang terbaik kepada mereka, dia berkomunikasi yang baik kepada mereka. Yusuf tidak marah-marah, apa urusanmu dengan saya? Tidak. Karena dia takut dengan Tuhan, pribadi yang takut dengan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dia senantiasa memperlihatkan sikap dan tingkah lakunya yang bijaksana. Ya, biarlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ada satu pesan yang kita bisa ambil, bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan dia akan semakin bijaksana. Amin firman Tuhan. Ya, adik-adik remaja, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan satu pujian terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, adik-adik remaja bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan adik-adik remaja. Tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan November ya. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami ini Tuhan bersama dengan adik-adik remaja dimanapun mereka berada, kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan lewat kuasa Roh Kudus memampukan kami dalam memahami serta melakukan setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami, mampukan kami Tuhan menjadi sosok pribadi yang selalu takut akan Tuhan, selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami senantiasa memperlihatkan sikap dan tingkah laku kami sebagai anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia dalam menjalankan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan.
Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan, hamba-Mu berdoa buat adik-adik remaja dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa merasakan sukacita, merasakan kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau berkati mereka semua Tuhan dalam pendidikan mereka, meskipun pada saat ini Tuhan mereka belajar dari rumah, itu tidak mengurangi akan sukacita mereka Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka belajar. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bersama dengan adik-adik remaja yang pada saat ini Tuhan mengalami pertambahan usia. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada adik-adik remaja. Kiranya lewat pertambahan usia ini, adik-adik remaja senantiasa merasakan kasih-Mu, pertolongan Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka lepas pribadi. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat adik-adik remaja yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau hadir di sana sebagai dokter yang tak kelihatan, menjamah tubuh mereka yang sakit, mengangkat penyakit mereka Tuhan. Engkau berkati setiap obat yang mereka konsumsi, makanan yang mereka konsumsi Tuhan. Biarlah semuanya itu ya Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi adik-adik kami. Engkau berkati orang tua ya Tuhan, dari adik-adik remaja dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka Tuhan, buat opa dan oma, buat segenap keluarga ya Tuhan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, memberikan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan hamba-Mu berdoa buat kehidupan akan anak remaja kami. Engkau jadikan mereka Tuhan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa patuh kepada kedua orang tua, bahkan siapapun yang berada di sekitar mereka ya Tuhan. Ajar mereka senantiasa mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Engkau berkati segenap guru-guru sekolah minggu di jemaat Masaleh Tuhan, biarlah mereka senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, bahkan yang masih dalam pendidikan Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, melimpahkan berkat dalam setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya mohon maaf doa Bapak kami Kakak Vina agak sedikit menyeleweng, mohon maaf ya. Ya, adik-adik remaja silakan berdiri. Kita akan menanti berkat dari Tuhan. Sebelum kita menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Mata kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini, lewat pujian ini ya, kita mengangkat bahwa meskipun kita masih kecil, adik-adik remaja masih kecil, umur kita masih remaja, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita Tuhan nyatakan. Amin. Mari kita mengangkat pujian mata kecil ini. Lewat lagu ini kita mengaku bahwa bagaimanapun saya, ketika saya percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti pakai saya. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
Mari sama-sama kita menanti berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan minari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Ya. Adik-adik remaja, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.